Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan kajian kita dari kitab Durusul Lugha Al-Arabiyyah ini yang ditulis oleh Syekh Dr. Profesor Abdul Rahim hafizahullahu taala wa jazahullahu khairan. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan kepada kita untuk hadir pada kesempatan kali ini, dan juga segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan kepada para penuntut ilmu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan menuju surga. Di antara ulama ada yang mengatakan, yakni Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan ini orang yang menuntut ilmu, Allah akan mudahkan untuk memahami dan mengamalkannya, dan juga Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan menuju surga. Tentunya kalau niatnya ikhlas karena Allah taala. Dan termasuk kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menjadikan ulama pada tiap zaman demi memudahkan umat ini, termasuk kitab yang kita pelajari insyaallah, kitab yang mubarak sebagai kemudahan bagi thalibul ilmi yang ingin belajar bahasa Arab yang mana dia bukan orang Arab. Dan alhamdulillah kita sudah sampai jilid kedua. Setelah jilid pertama sebagai pendahuluan, jilid kedua adalah yang paling, kalau bisa dibilang ini paling susah begitu. Bukan susah, tapi di antara yang lain. Artinya kalau jilid 2 ini orang itu bisa lulus baik, insya Allah kedepannya lebih mudah. Hanya masalahnya tentang penggunaan atau memaksimalkan potensi kecerdasan saja, ya. Maksudnya adalah memaksimalkan potensi kecerdasan. Insya Allah kalau pada jilid 2 ini bisa dilakukan itu, insya Allah setelahnya lebih mudah. Nah, insya Allah kita lanjutkan halaman 7. Latihan yang kedua 6B, kita ulangi dari atas. Do' hadhil alamata, letakkanlah tanda ini, ya, tanda centang, amamal jumali shahihati, di depan kalimat-kalimat yang sahih, yakni kalimat yang benar menurut bacaan. Wahadil alamata, dan tanda ini tanda silang, amamal jumali lati laisat sahihatan, di depan kalimat-kalimat yang tidak benar. Dan karena kita telah memilih, ya, kitab ini sebagai panduan, maka kita harus mempelajari halaman per halaman. Nah, ikra Pak Muin bersatu. Kasimun, talibun, kaslan, kotok. Nah, artinya Kasim, pelajar yang malas. Aris, ikra Aris. Sampingnya ba. Kasimun, talibun, Hasim, siswa yang rajin. Juga. Artinya? Jamnya murah, Mas Hendi. Goliyatun, jamnya. Salah, nama kata Pak Agung. Sa'atuhu
Seharga. Benar masalah Pak? Atau nah Mas Imam. Nah, sahih. Jadi itu kata mi'ah seperti itu ya. Mi'ah. Bismillah. Mi'ah itu setelah sebelum alif di kasroh, dan ini jarang-jarang sekali ya. Biasanya sebelum alif ya di fathah, mi'ah ya, mi'ah. Adapun kata mi'ah dan alf, artinya alf apa? 1000. Nah, ini mudhof, setelahnya nanti mudhof ilaih. Misalnya kita katakan mi'atu thalibin, alfu thalibin, talibin. Jadi kata mi'ah dan kata alfu ini tidak ditanwin karena ini mudhof ilaih ya. Nah, mudhof ilaihnya mi'atu talibin, alfu talibin. Dan setelah 100, 1000 ini mufrad dan majrur ya, mufrad dan majrur. Beda kalau setelah 11 sampai 99 ini mufrad dan nasab. Akan datang insyaallah mufrad dan nasab. Tapi setelah 100, setelah 1000 mufrad dan majrur. Setelah 3 sampai 10 jamak dan majrur ya. Jadi mi'ah tidak ditanwin. Sa'atuhu bimi'ati rubiyatin. Iqra' Pak Muhadi. Nah, Pak Munir. Nah, asalis, yakni tamrin asalis. Ta'amal ma yali. Perhatikan yang berikut ini. Katabna fil usbu'il madi. Telah kita tulis pada minggu lalu. Antum ada yang nulis? Ada? Minggu lalu? Tentang yang 3 ini? Oh enggak ya, saya larang nulis waktu itu ya. Nah, perhatikan ya saja. Inna ditambah huwa menjadi innahu, dan seterusnya ya. Sebagaimana kalau juga didahului huruf jar, sama persis. Jadi domir nasab mutasil. Domir nasab mutasil itu sama dengan persis, yakni bentuknya ya, sama dengan domir apa? Domir jar mutasil, sama, tidak ada bedanya. Nah, domir misalnya inna, huwa ya, huwa. Kalau dimasuki innahu, hu ini posisinya apa? Nasab, karena inna menasabkan isim ya. Inna menasabkan isim, innahu ya. Kalau dimasuki min ini huruf nasab atau huruf jar? Huruf jar menjadi apa? Minhu. Hu di sini sama hu di sini sama ya. Ini disebut domir nasab mutasil dan ini disebut domir jar mutasil. Jadi sama ya. Kalau domir jar mutasil yang telah lalu itu bisa, ini sama ya. Persis, bentuknya persis. Nah. Nah, kita lanjutkan. Latihan yang keempat, adkhil inna alal jumalil atiyati. Masukkanlah kata inna ke dalam kalimat-kalimat berikut. Krok, man. Mas siapa namanya? Bayu, ya. Ikra, Mas. Dibaca dulu, diterjemahkan, baru masukkan inna dan terjemahkan juga. 6. Terus. Nah, santum innahu tajirun ya. Disambung ya, nulisnya innahu ya. Sambung. Ya, innahu dari ini. Innahu. Jadi disebut domir mutasil, kenapa? Karena bersambung dengan sebelumnya ya, karena bersambung dengan sebelumnya.
Ini disebut domir mutasil karena bersambung. Mutasil yang bersambung. Innahu. Ya. Kalau huwa domir munfasil terpisah. Innahu. Nyambung. Tulisannya nyambung. Ya. Gih, Mas Hedi. Gih. Nah, ini tolibun atau innani ya, boleh ini, boleh innani. Dan dua-duanya ada dalam Al-Qur'an. Ini maupun innani, ya. Sama-sama fasih. Qra, Pak Gito. Diartikan dulu, Pak. Mereka dari Islam. Ya. Sesungguhnya innahum minal yabani. Sesungguhnya mereka dari Jepang. Mas Umar kok. Dibaca dulu. Antum. Nggih. Nah, tidak ada apakahnya. Antum bagian dari domir huruf A, kalian ya. Kalian jamak dari dakiyun, orang-orang pandai. Ya. Kalian orang-orang pandai. Yeah. Innakum atqiyau. Ianya panjang, ulangi Mas. Innakum atqiyau. Yeah. Sesungguhnya kalian orang-orang pandai. Nah, antum menjadi kum ya, innakum. Pak Yasir nggih. Mutazawwijatun. Harokatnya di bawah tasdid ya, dibaca kasroh. Apa artinya, Pak? Dia bersuami. Bersuami. Apa bedanya bersuami kalau sudah menikah? Sudah menikah bisa jadi janda ya. Dan waktu itu tidak disebut mutazawijatun. Ketika janda tidak disebut apa? Mutazawijatun. Bersuami lebih tepat ya, meskipun sudah menikah juga tidak salah sepenuhnya. Masukkan inna, Pak. Ya. Sesungguhnya, Pak. Ya, sesungguhnya dia bersuami. Lanjutnya, Mas Andika. Selain inna apa, Mas? Asantum, innana muslimuna. Innana, Mas Anam. Mujtahidatun ya. Ya, jadi jamak muannats salim bisa ditanwin ya. Kalian para wanita yang rajin. Terus agak ditekan Mas, tasdidnya kunna, inna kunna. Ya. Maksudnya kan Pak Husni Mas Hamdan. Pak Muin Engkau perempuan seorang yang cerdas. Innaki dzakiyatun. Sesungguhnya engkau wanita yang cerdas. Ada yang ketinggalan mufradatnya? Ada yang ketinggalan? Kalau tidak kita lanjutkan halaman 8. Latihan yang kelima, Iqra'il amsilatal atiyata. Bacalah contoh-contoh berikut. Al-awwal Iqra' Riz. Al-mudarrisun jadidun. Guru itu baru.
Nah, al-mudarrisu jadidun. Ini disebut jumlah ismiyah karena dahulu dengan isim ya. Jumlah artinya kalimat. Dalam bahasa Arab ada dua, ismiyah sama fi'liyah. Ismiyah itu kalau dahului isim, fi'liyah kalau dahului fi'il. Contoh fi'liyah misalnya dahaba akhi masalan ya. Jumlah fi'liyah karena dahaba fi'il. Paham? Kembali ke sini. Jumlah ismiyah yang ini ma'rifah di depan namanya mubtada. Namanya apa? Mubtada. Penjelasnya yang mana? Khobar ya, khobar. Kalau jumlah ismiyah ini mubtada, khobar dimasuki inna, nanti posisinya dalam kalimat namanya berbeda. Al-mudarrisa karena dimasuki inna jadi fathah, innal mudarrisa disebut isim inna. Jadidun tetap rofa. Kalau ini yang fathah cuma depan ya. Jadidun nanti tadinya sebagai khobar disebut khobar inna. Disebut apa? Khobar inna. Khobar inna. Sehingga dikatakan amalan inna, amalan maksudnya adalah pengaruh ya. Amalan apa? Pengaruh. Amalan inna adalah menasabkan isimnya. Menasabkan isimnya. Yakni isim apa? Isim inna. Yang tadinya rofa menjadi nasab. Amalan ini adalah menasabkan isimnya. Merofakkan. Ya, menjadikan rofa ya, merofakkan khobarnya. Rofaan khobarnya. Paham ini ya? Jadi mubtada khobar. Masuki inna, isim inna, khobar inna. Amalan inna berarti menasabkan isimnya. Khobarnya tetap rofa ya. Jadi kita sudah tahu posisi yang rofa ada 3, ada mubtada, ada khobar inna. Yang nasab isim inna ya. Iqra Mas juga. Kenapa Fatimah tidak ditanduin Mas? Ya, mamnu min as-sarf ya. Nama wanita lebih dari 3 huruf mamnu min as-sarf. Mas Andi. Mutazawwijun. Mutazawwijun ya. Artinya? Mujtahidun itu Mas. Mutazawwijun beristri ya. Hamid itu beristri. Maksudnya memiliki istri ya. Nah, dimasuki inna. Hanya panjang, ayo perhatikan panjang pendeknya. Mutazawwijun. Ya. Ya, salah mahum ini ya. Mudah ya? Mudah, alhamdulillah. Mudah. Latihan yang ke-6, adkhil inna, masukkan inna. Alal jumalil atiyati. Ke dalam kalimat-kalimat berikut. Wadbit dan tentukanlah atau tetapkanlah ya. Wadbit dan tetapkanlah awakhirul kalimati, akhir-akhir dari kata-kata tersebut ya. Maksudnya tetapkanlah ini, berikanlah harokat setelah dimasuki inna. Krok Pak Agung awal. Ya, sebagaimana tadi. Pelajaran itu sudah. Yeah. Inna darsa sokbun, sesungguhnya pelajaran itu sudah. Inna darsa sokbun.
Pada kalimat adarsu sokbun, adarsu posisinya sebagai apa, Pak? Darsun? Iya, darsun. Sokbun maksudnya? Khobar ya. Kalau inad darsa, darsa sebagai isim ina, sokbun khobar ina. Nggih, Mas Imam. Ya, saya rotu sebagai apa, Mas? Posisinya dalam kalimat apa? Mubtada namanya. Jamilatun khobar 6 masuk ke ina. Nah, saya rota sebagai apa sekarang? Samina. Jamilatun khobar ina. Nggih, Pak Muhadi. Nah, Al-Quran sebagai apa, Pak? Kitabu Allahi. Hasan mudhof ilaih ya, mudhof ilaih majrur. Mudhof ilaih majrur atau tanda utamanya adalah kasroh. Nah, dimasuki inna, Pak. Innal Qur'ana kitabullahi. Sesungguhnya Al-Qur'an adalah kitabnya Allah. Al-Qur'ana sebagai apa? Kitabu Allahi. Mudhof ilaih ya, sana mudhof ilaih. Nggih, Pak Munir. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulu. Nah, apa artinya, Pak? Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Muhammadun sebagai apa? Tada. Rasulu Allahi mudhof ilaih. Nah, masuk ke inna, Pak. Inna Muhammadan Rasulullahi. Ya. Sesungguhnya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Muhammadan sebagai apa? Isim inna. Rasulu Allahi. Mas Bayu. Ya. Diartikan dulu. Ya, aminatu sebagai apa? Posisinya dalam kalimat, mubtada ya, mubtada. Pakai ba, mubtada. Kemudian thalibatun sebagai apa? Khobar. Nah, masuki inna. Inna aminata thalibatun. Ya. Apa artinya? Sesungguhnya aminat seorang pelajar. Nah, aminata sebagai apa? Isim inna. Thalibatun khobar inna. Nah, Mas Dedi. Nah, lugotu sebagai apa, Mas? Mutada. Al-Arabiyatu apa? Apa Arabiyatu? Naat ya, betul, pengikut. Pengikut sebagai naat, sifat ya. Sahlatun. Nah, di antara ketentuannya kalau naat itu harus mengikuti man'utnya ya. Yang disifati mu'anas, sifatnya apa? Mu'anas. Bagaimana di sini? Lugotu mu'anas, Arabiyatu harus mu'anas. Kemudian mufrad ikut mufrad. Kemudian rofa ikut rofa. Paham ya? Nah, nanti kalau di nasab, dia ikut nasab. Sifatnya ikut nasab. 6. Dimasuki inna. 6. Jadi Arabiyata ikut nasab karena dia naat. Apa artinya? Ya, lugota sebagai apa? Sim inna. Arabiyata sahlatun. Ya, Pak Gito. Ya, artinya? Nah, kebalik. Jam ini. Kebalik. Jam ini. Nah, jam ini mahal ya. Hadi. Apa, Pak? Goliatun sebagai apa, Pak? Khobar. Hadihi. Hadi mubtada'nya ya. Ya betul, isim isyarah. Sebagai mubtada' hadihi. Adapun sa'atu badalnya ya. Sa'atu badal dari hadihi. Badal sama dengan naat yaitu pengikut. Hadihi posisi rofa, sa'atu di dhammah.
Meskipun hadihi tidak tampak rofaknya karena dia isim mabni. Isim mabni. 6 dimasuki inna, Pak. Inna hadhihi sa'ata ghaliyatun. 6 santum. Sesungguhnya jam ini mahal. 6. Jadi makanya sa'ata ikut nasab ya. Padahal inna sebelum hadihi ya kan. Karena sa'ata adalah badal untuk hadihi. Karena badal maka i'rabnya mengikuti. Hadihi posisinya nasab, maka sa'ata juga nasab isim inna. Nggih, lanjutnya Mas Umar. Bilalun. Bilalun, lanya yang panjang. Bilalun. Bilal. Ya. Bilal orang kaya. 6. Bilalun sebagai apa, Mas? Goniyun. 6. Masuki inna. Inna bilalan goniyan. Gonya pendek. Inna bilalan. Inna bilalan goniyan. Goni. Goniyun. Goniyun apa gonian? Goniyun. Goniyun, santum. Bilalan sebagai apa? Inna bilalan goniyun. Bilalan posisinya sebagai apa? Isim inna. Goniyun. Khobar inna rofa apa nasab? Khobar inna rofa apa nasab? Rofa ya, domah ya Mas ya. Goniyun tetap di domah. Yang mansub ya bilalan saja. Yih, lanjutnya Pak Yasir. Ya. Yih, al-mudiru sebagai apa, Pak? Posisinya dalam kalimat mubtada. Nggih, masuki inna, Pak. Ya. Ya, mudiro sebagai apa? Isim inna. Nggih. Selanjutnya Mas Andika. Al-ma'u sebagai apa, Mas? Baridun. Terus masuki inna. Ya, al-ma'a sebagai baridun. Salah paham ya itu ya. Mubtada, khobar, kemudian isim inna, khobar inna ya. Mubtada i'rabnya apa? Rofa. Khobar rofa. Isim inna nasab. Khobar inna rofa. Itu kaidah nahwu ya. Kaidah nahwu berguna untuk mengetahui posisi kata dalam kalimat. Ini kedudukannya. Kalau Indonesia ya ada subjek, objek ya. Bahasa Arab juga. Ini kedudukannya sebagai kata sebagai kedudukan kata itu dalam kalimat sebagai apa? Nah, setelah itu, setelah tahu kedudukannya, tahu i'rabnya ya. Tahu i'rabnya. Jadi kalau mubtada itu mesti rofa, khobar mesti rofa. Khobar inna rofa, isim inna nasab. Nah, harus dinasab ya. Kemasukan inna, misalnya ini darsa harus dinasab karena apa? Isim inna. Seperti ini al-mudarisu harus dhammah. Karena apa? Sebagai mubtada. Jadidun harus dhammah sebagai khobar. Nah, kalau ini jadidun harus dhammah karena khobar inna. Paham ya? Nah, situ ada. Nah, itu bawahnya keterangannya. Nggih, Ikra, Pak. Pak Agung. Asayaratu. Asayaratu mubtada. Nah, baca Pak. Asayaratu mubtada. Jami. Nggih, terus. Sesungguhnya saya rota. Nah, ada pertanyaan sampai sini tentang i'rab posisi dalam kalimat. Nah, kalau tidak ada, kita lanjut ke latihan yang berikutnya. Ini nggih, monggo. Tidak mesti. Tapi kebanyakannya secara asal. Jadi ini kita belajar yang mudah-mudah dulu secara asal. Mubtada itu ma'rifah dan di depan. Ini secara asal Pak ya. Dibolak-balik juga mungkin saja ya.
Tapi ini secara mudahnya seperti itu. Kalau khobar secara asal adalah nakiroh dan di belakang. Secara asal bisa saja nanti masuk setelahnya insya Allah ya. Dibalik juga bisa ya. Khobarnya di depan, mubtada'nya di belakang ya. Termasuk juga isim inna. Bisa saja nanti isim inna di belakang, khobar inna di depan. Bisa jadi. Termasuk ini tidak pakai al. Ini kebanyakannya seperti itu. Tapi tidak mesti. Bisa saja apa? Lain dari asal. Kita lanjutkan. Ta'amalil misala ini. Perhatikanlah dua contoh ini. Summa kawin, kemudian buatlah. Dari kata kawana yukawin ini fi'il amr ya, kata perintah. Summa kawin jumalan mislahuma. Kemudian buatlah kalimat-kalimat seperti keduanya. Ini seperti dua contoh ini. Minal kalimatil atiyati, dari kata-kata berikut. Qra' Mas Imam. Al-misalul awwalu. Nah, kata am itu untuk takhir ya. Takhir artinya bermakna pilihan. Am. Dan am khusus untuk tanya. Am khusus untuk apa? Tanya. Kalau nggak pakai tanya, pakai au. Artinya atau juga ya. Am ataukah. Aminal hindi anta am min Pakistana. Apakah dari Hindia kamu ataukah ya? Ataukah dari Pakistan? Pak Muhadi Iqra al-misal usani. Apakah kamu seorang dokter ataukah seorang insinyur? Nah, jadi untuk latihannya nanti kalau diharuskan dikasih min, tapi kalau tidak usah ya. Tidak semua kasih min ya. Tidak semua dikasih min. Kalau perlu kasih min, kalau tidak usah. Lanjutnya Pak Munir, langsung saja Pak. Al-mujtahidun anta am kaslan. Apakah kamu seorang yang rajin atau malas? Santum Amujtahidun anta am kaslanu. Mas Bayu. Enggak, hiyanya di tengah Mas. Aminas ini. Hiya. Am. Aminal. Nah, minalnya dua kali ya. Ulangi. Aminas ini. Hiya. Minal. Artinya ataukah? Minasini hiya am minal yabani. Mas Edi kok anti. Apakah seorang dokter kau ataukah orang salah? Tabibatun dokter, mumaridotun perawat. Pak Gito. Apakah mereka orang Nasrani ataukah Yahudi? Lanjutnya Mas Umar. Hadanya di tengah saja. Ya. Apakah masjid ini atau sekolah? Apakah ini masjid ataukah sekolahan? Pak Yasir nih. Mudiri ya, mudhof ilaih. Hadihi. Hadihi dulu, baru am. Hadihi.
Ya. Apakah ini mobil Pantora Ataukah? ataukah ini mobil guru? Nah, santum nam. Ataukah? Am artinya ataukah. Ye. Andika. Ya. Hah? Beristri, Mas? Apakah kamu? Kita single, Mas? Nah, single. Jomblo ya? Jomblo itu bahasa baku apa enggak? Bujang. Bujang sama duda beda apa sama? Hah? Beda. Belum menikah, ya. Azabun, ya, ya. Bujang lah, enggak apa-apa. Nanti udah sembuh, Mas, matanya? Alhamdulillah. Nah. Amutazawijun anta am azabun. Ya, lanjutnya Mas Anam. Ye. Apa artinya itu? Ibu. Holah ibu, Mas. Nah. Ataukah? Ya. Akholatuka. Jamaknya kholat ya. Ammah jamaknya ammat. Kholah adalah bibi dari ibu. Jamaknya kholat ya. Akholatuka. Apakah mereka bibi-bibimu dari ayah? Akholatuka hunna ammatuka ya. Apakah mereka bibi-bibimu dari ibu ataukah bibi-bibimu dari ayah? Nggih. Nggih, lanjutnya Mas Pak Husni nah. Min Pak, min saja. Amin. Ya, amin Pakistana. Irona. Nah. Jadi kata Pakistan dan Iran sama-sama mamnu minas sarf. Didahului huruf min tapi fathah karena majrurnya dengan fathah tidak di kasroh. Nggih, Mas Hamdan. Qoribun Mas ditanwin. Aku. Ya. Nggih. Intinya latihan ini adalah pengenalan saja atau bentuk ya ketika menanyakan dengan takhir ya, dengan dua kemungkinan ya, dengan dua kemungkinan. Seperti itu bentuknya. Boleh enggak misalnya dibalik mubtada'nya taruh depan? Jawabannya boleh-boleh saja ya. Boleh-boleh saja ya. Anta tabibun am muhandisun misalnya. Boleh saja. Atau bibun anta am muhandisun. Nah, sama. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan setelah Isya ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Wah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah ini. Halaman yang ke-9. Pada latihan yang ke-8, ta'ammalil amsilatal atiyah. Perhatikanlah contoh-contoh berikut li dzu untuk kata dzu. Dzu bermakna sahib, yakni yang memiliki atau memiliki. Adapun durus atau pelajaran-pelajaran di kitab ini sebagaimana maklum ada pelajaran utama dan ada
tambahannya, yakni setiap dars, setiap pelajaran ada bahasan utama dan ada tambahan lainnya. Bahasan utama ada kali ini adalah tentang inna ya, dan amalannya. Kemudian ada pula pelajaran-pelajaran lainnya. 6 tentang du ya. Du termasuk isim. Ya, termasuk isim, bahkan dia adalah isim yang mu'rab. Apa mu'rab itu? Berubah. 6 du termasuk isim mu'rab. Hanya saja du ini punya kekhususan, yaitu dia harus mudhof ya. Harus apa? Harus mudhof. Tapi berarti dia harus membutuhkan mudhof ilaih. Butuhkan mudhof ilaih. Setelahnya majrur karena mudhof ilaih. Setelah majrur mudhof ilaih. 6 du. Kalau du itu mudzakkar mufrad, kalau du mudzakkar mufrad, maka dia termasuk asmaul khamsah yang rofaknya dengan wawu, nasab dengan fathah, jar dengan ya. Yani kalau mudzakkar mufrad. Adapun kalau selain itu tidak ya. Karena asmaul khamsah syaratnya adalah mufrad dan juga mudzakkar tentunya, kata yang lain. Kemudian mudhof. Nah, adapun du selalu mudhof. Nah, nakra kita baca. Aris, ikra Aris. Qamatin tawilatin indana. Wa indakum. Ya, mudiruna betul. Nah, ikra Pak, baca artinya. Baca artinya. Ya. Kalau setelah kami memiliki cerita cetakan. Ya, cetakan terbaru itu ya. Nah, daun yang di sini adalah du qomatin ya. Du qomatin. Qomatin artinya perawakan. Perawakan. Dedek kalau istilahnya orang Jawa. Mudiruna du qomatin tawilatin. Kepala sekolah kami memiliki perawakan yang tinggi. Nadzu. Jadi du di sini sebagai khobar, rofaknya dengan wawu ya, karena termasuk asmaul khamsah. Kalau mufrad mudzakkar. Adapun qomatin adalah mudhof ilaih sehingga harus majrur ya. Tawilatin naat untuk qomatin. Kalau yang satunya zu lihiyatin mudhof ilaih untuk zu. Nah, di sini posisinya sebagai khobar. Dia rofaknya dengan wawu. Nah, dan kali ini kita akan diperkenalkan du yang rofak. Nah, ikra Mas Yoga Sani. Bergaris, nah, musatorin bergaris. Buku tulis ini memiliki kertas bergaris. Lanjutnya Mas Hadi. Ahmadu Tolibun Du Ilmin Wabulukin. Ya. Ahmad siswa yang memiliki pengetahuan Dan akhlak. Nah, khuluq itu artinya akhlak. Dia mufrad, jamaknya adalah akhlak ya. Jamaknya apa? Akhlak. Jadi khuluq itu isim mufrad. Khuluq isim mufrad. Jamaknya akhlak. Akhlak. Khuluq jamaknya akhlak. Kalau bahasa Indonesia ya akhlak ya. Bahasa Indonesia akhlak. Mufradnya adalah khuluq sebenarnya ya. Tapi yang masuk bahasa Indonesia yang jamaknya akhlak. Akhlak adalah jamak. Ahmadu talibun du ilmin wa khuluqin. Ahmad adalah seorang siswa yang memiliki ilmu dan akhlak, yakni ilmu yang tinggi dan akhlak yang baik. Krak Pak Agung. Hadza
Kumin lengan ya, lengan. Pakaian ini, Gamis ini nam. gamis ini memiliki lengan yang pendek dan gamis yang itu memiliki lengan panjang. Nggih, Qira' Mas Imam. Satu menara, memiliki satu menara. Dzu itu dzu yang untuk mufrad mudzakkar ya, mufrad mudzakkar. Artinya bentuknya mufrad, dia bisa dimuannaskan, bisa dijamakkan ya. Nah, kita ulangi lagi nomor 1 Pak Muhadi. Ya. Kepala sekolah kami memiliki perawakan yang tinggi. Ye, Pak Munir. Daftaru dulu bin Musyatori. Buku tulis ini memiliki motif bergaris. Nah, kertas Pak. Nah, kertas bergaris. Nah, setelah du majrur sebagai mudhaf ilaih. Mas Bayu. Ahmadu Tolibun Guru Milwi Wakil Ahmad seorang murid yang memiliki ilmu dan Akhlaki. Mas Dedi. Nah, terus. Wajah kami itu hukumin wakilin. Wajah hukumin awilin. Gamis ini memiliki lengan pendek dan gamis itu memiliki lengan panjang. Ye. Pak Gito nama. Al-Masjidu Ladhi Fi Hayana Fi hayyina Pak. Fi Hayina Ye. Du Manahotin Wahidi Wahidatin. Ya. Masjid yang di kampung kami yang Memiliki memiliki ya. Masjid yang di kampung kami memiliki. masjid yang di kampung kami yang Enggak, yang bukan yang memiliki tapi memiliki ya. masjid Yang di kampung kami yang di kampung kami memiliki. memiliki satu menara. Nah, memiliki satu menara. Nah, ini semua 1 sampai 5 mufrad mudzakkar, mudir mufrad mudzakkar. Ad-daftaru mufrad mudzakkar, talibun juga komisun dan masjidun. Nah, adapun yang latihan ke-9, iqra'il amsilata, bacalah contoh-contoh ini. Sumahawil, kemudian rubahlah ya. Al jumlatal atiyata, kalimat berikut yakni 1. Jumlahlah rubahlah satu kalimat berikut mislaha sepertinya ya, rubahlah sepertinya. Nah, dirubah mubtada'nya mufrad mudzakkar kemudian jadi jamak mudzakkar, mufrad muannas, jamak muannas. Qra' man yaqra. Mas Umar nam, baca yang alif Mas. Ada tolibu du kolakin. Khuluqin ya. Ada tolibu du kulukin. Ya. Siswa ini memiliki akhlak. Ya, memiliki akhlak. Khuluq ada dalam Al-Qur'an ya. Dalam surah Al-Qalam itu apa? Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Nama khuluq nama. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Nggih, Pak Yasir. Yang ba. Nah, jamak Pak. Tulabu. Nah. Ya. Para siswa ini memiliki akhlak. ya, teorinya begini. Misal, antum masih ingat jamak mudzakkar salim ya? Jamak mudzakkar salim ditambahi apa? Wawun nun. Nah, misal kita katakan muslimun. Jamak mudzakkar salimnya apa? Muslimuna. Tambahnya apa? Wawun nun. Nah, kalau misalnya du
Tadi kita katakan du itu harus mudhof. Harus apa? Mudhof. Ada mudhof ilaihnya. Asalnya kalau dibuat jamak mudzakkar salim menjadi begini. Asalnya ya. Karena tambahnya apa? Wawu nun. Wawu nun. Paham? Asalnya. Tapi karena du ini harus mudhof, nonnya harus dibuang ya. Nonnya dibuang. Karena mudhof itu tidak boleh ada tanwin. Paham? Mudhof kan tidak boleh ada tanwin. Begitu juga kalau jamak mudzakkar salim, mudhof nonnya harus dibuang. Nah, harus dibuang. Akan datang pelajaran insyaallah ada jilid 3. Tapi intinya begitu. Makanya du ini di jamak mudzakkar salim menjadi dawu ya. Dawu nonnya dibuang. Di sini. Dawu. Karena harus mudhof. Kalau enggak mudhof ada nonnya kayak gini. Dia harus mudhof maka nonnya dibuang. Dawu ya. Jadi wawu ini adalah wawu tanda jamak, tapi untuk isim ya, bukan wawu yang bermakna wawu jamaah atau posisi rofa sebagai fa'il bukan ya, tapi wawu pada isim jamak mudzakkar salim. Ini wawunya nonnya dibuang. Makanya jadi dawu ya. 6. Jadi du bisa dijamak berarti ya, tiga jamak mudzakkar. Dawu. Haula'i tullabu dawu khuluqin. Para siswa ini memiliki akhlak. Ya, yang jim. Qra' Andika. Ya. Siswi ini mempunyai akhlak yang baik. Begitu juga du menjadi mu'annas, jadi dzatu. Mu'annasnya adalah dzatu. Dzatu. Lanjutnya Mas Anam. Yang del Mas. Yang del. Ya. Para siswi ini ya memiliki akhlak ya. Tidak tuh. Datu untuk muannasnya. Jamaknya dawatu. Dawatu. Dawatu sebagaimana apa? Jamak muannas salim belakangnya alif sama ta. Alif sama ta ya. Wawu ini adalah perubahan dari alif. Perubahan dari alif. Kemudian alif ta ini adalah tanda muannas. Sebagaimana kalau kita katakan tolibatun, jamak muannasnya apa? Tolibatun. Tolibatun. Jadi wawu kejadian dari alif berubah, benar alif ta adalah jamak untuk muannas. Jadi dawatu. Lanjutnya Pak Husni nggih. Laki-laki ini memiliki malin artinya harta ya. Du malin kasirin, malin majrur mudhof ilaih. Sekarang dirubah jadi jamak mudzakkar nggih Mas Hamdan. Dawu. Ya, santum. Ulangi Mas. Bentar, ulangi biar lebih jelas. Nama santum. Rojul jamaknya apa? Rijal ya. Haulair rijalu dawu malin kasirin. Nggih, Aris, mufrad muannas sekarang Aris. Hadhil mar'atu datu malin kasirin tetap Aris ya. Jadi hadhil mar'atu ya, hadhil mar'atu. Mar'atu karena ma'rifah. Mar'atu ma'rifah. Adapun kalau kalau nakirah apa? Imra'atun ya, santum imra'atun.
Imro'atun kalau dikasih al menjadi almar'atu ya, bukan al imro'atu tapi apa? Almar'atu. Kalau enggak ada alnya imro'atun. Hadhil mar'atu. 6. Juga jamak muannas. Ya. Para wanita ini memiliki harta yang banyak. 6. Haulain nisa'u ya, nisa. Al-mar'ah jamaknya adalah an-nisa. Nah, lebih jelas kita ulangi sekali lagi. Iqra Pak Handi. Alif yang soal, Pak. Mas. Hadar rajulu. Malin kasirin. Ya. Laki-laki ini memiliki harta yang banyak. Nah, dalam latihan ke-9 ini du dan juga saudara-saudaranya sebagai khobar ya, sebagai apa? Khobar. Sebagai khobar. Jadi domah du khobar rofaknya dengan wawu, dawu rofaknya dengan wawu juga karena jamak mudzakkar salim, datu dan dawatu rofaknya dengan domah ya, dengan domah. Nah, Pak Agung Sani jamak mudzakkar. Ya. Para lelaki ini memiliki harta yang banyak. Ya, jadi du tanda rofaknya wawu ya, tanda rofaknya. Dawu tanda rofaknya juga apa? Wawu. Sebagaimana jamak mudzakkar salim tanda rofaknya wawu ya. Muslimuna. Kalau dikasih inna menjadi apa? Inal misalnya muslimina. Tanda nasabnya apa? Tanda saya adalah ini ya, bukan nun karena nun sama dengan ini kalau begitu tanda nanti enggak beda. Nah, begitu juga ini du tanda rofa wawu sebagai asmaul khamsah. Kalau ini wawu karena jamak mudzakkar salim ya. Adapun datu dan dawatu tanda rofaknya dhammah. Tanda rofaknya dhammah. Oke, lanjutnya Imam mufrad muannas. Pak Muhadi. Latihan yang berikutnya yang ke-10 di halaman 10 juga. Adkhil la'alla, masukkan kata la'alla alal jumalil atiyah ke dalam kalimat-kalimat berikut. Ilman, untuk diketahui, bi anna la'alla, bahwa kata la'alla min akhawati inna, termasuk saudari-saudarinya inna ya, inna. Akhawat muannas apa mudzakkar? Muannas. Kenapa disebut akhawati inna, saudari-saudarinya inna, bukan saudara-saudaranya inna? Jangan tidak boleh. Karena apa? Itu kembali kepada kalimah. Kalimah ya. Inna termasuk kalimah. Kalimah artinya apa? Kalimah kata ya. Kata bahasa Arabnya apa? Kalimah muannas kalimah ya. Bukan akhawat. Saya ulangi, adkhil la'alla, masukkan kata la'alla alal jumalil atiyati ke dalam kalimat-kalimat berikut. Ilman, untuk diketahui, bi anna la'alla, bahwa kata la'alla min akhawati inna, yarhamukallah, termasuk saudari-saudarinya inna ya. Apa saja saudarinya inna? Inna, anna ya, terus apa? Lakinna, terus la'alla, ka'anna, laita. Bukan walakinna, tapi lakinna. Kalau walakin juga ada, nunnya disukun, tidak termasuk saudaranya inna. Yang termasuk saudaranya adalah lakinna ya. Lakinna dengan di fathah huruf nunnya bertasdid. Jadi inna sesungguhnya, anna bahwasanya, ka'anna seakan-akan, lakinna akan tetapi, la'alla ini semoga, kemudian laita
seandainya ya, 6 itu. Oke, Krok, siapa ini? Pak Munir nggih. Di aja satu Pak, satu dulu dibaca soalnya dulu diartikan. Huwa bi khair. Dia dalam keadaan baik terus. Nah, seperti inna Pak. Seperti inna. Oh, sudah mahdhuf, sudah dihapus. Inna tambah huwa jadi apa? Innahu. La'ala juga begitu. Nah, bukan. La'allahu. Nah. Ya, apa artinya? Semoga dia. Ya. Jadi la'alla ditambah huwa menjadi apa? La'allahu, ya. La'allahu. Paham nggih, Pak Unir nggih? Sama dengan ilah, sama dengan inna mana mahdhuf sudah dihapus. La'alla tambah jadi la'allahu, ya. La'allaka. La'allahum misalnya. La'allakum. Lanjutnya Mas Bayu. Nah, inna enggak usah, la'ala saja ya, inna enggak usah. Ini hanya untuk diperhatikan saja bahwa la'ala itu seperti inna, nah, pengaruhnya seperti inna persis ya, Mas Edi. Nah, ya. Santum la'allaha ya, hanya panjang la'allaha. Iya, Pak Gito. Iya, Mas Umar. Iya. Kamu dalam keadaan baik. Iya. Nah, santum barakallahu fikum. Apa artinya? Semoga kamu dalam keadaan baik. Iya, Pak Yasir. Antum bi khairin. Kalian dalam kebaikan. Iya. La'allakum bi khairin. Semoga, Pak. Semoga kalian. Semoga kalian dalam kebaikan. Ya, jadi tahu untuk belajar kita bedakan antara kamu dan kalian ya. Meskipun dalam terjemahan Al-Qur'an kalian diartikan kamu ya. Tapi kita untuk belajar kalian, kamu. Nggih. Andika. Nggih, Mas Anam. Nggih, Pak Usni. Nah, la'ala apa Pak? Asantum la'ali. Nah, najihun sukses berhasil. Mas Hamdan. Ya. Nggih, Aris. Al-mudiru fi ghurfatihi, kepala sekolah dalam ruangannya. La'allal mudira fi ghurfatihi, semoga kepala sekolah dalam ruangan. 6. Semuanya. Juga. Ya. Ikhtibar ujian, Mas. Ujian. Ya, ikhtibaru sebagai apa? Mubtada ya. Sahlun khobar terus. Ya, la'allal ikhtibaro sahlun, semoga ujiannya mudah. Ikhtibaro sebagai apa? Namanya isim la'alla ya, bukan isim inna lagi tapi isim la'alla. Karena bukan inna yang masuk tapi la'alla. Nah, isim la'alla. Sahlun khobar la'alla. Nah, kita lanjutkan latihan yang berikutnya. Ini bab lain lagi, yaitu tentang isim mangkus.
Isim mangkus disebut isim mangkus karena dia dikurangi. Karena apa? Dikurangi. Jadi dikurangi sebabnya karena berat. Kalau dibaca utuh apa? Berat. Nah. Iqra'il misala ini. Bacalah dua contoh ini. Summa akmil al jumlata al atiyata. Summa akmilil jumlatal atiyata. Kemudian sempurnakanlah, ya, ini akmil sempurnakanlah atau lengkapilah. Kemudian lengkapilah kalimat-kalimat berikut biwat'i gholin dengan meletakkan kata gholin. Gholin artinya mahal, ya. Au gholiyatun atau gholiyatun, muannasnya gholin, ya. Gholin mudzakkar, gholiyatun muannas. Fil amakinil kholiyati, di tempat-tempat yang kosong. Krok nomor 1 siapa ini? Mas Adi, nah untuk alif. Hadal Mas. Hadal. Hadal kolamu golin. Ya, apa artinya? Pena ini mahal. Nah, baca asluhu Goliyun. goliyun. Nah, asal kata golin adalah goliyun. Nah, ini disebut isim mangkus. Mangkus secara bahasa artinya dikurangi. Goliyun menjadi apa? Golin. Golin. Meskipun ini rofa, meskipun apa? Rofa, tetap saja kasrotain, ya. Tetap saja kasrotain. Golin tidak bisa dibaca golun, bukan, ya. Ini menunjukkan di sini ada yang dihapus, ya. Golin, ya, golin. Tidak selamanya dihapus, tidak mesti, ya. Kalau ada alif lamnya tidak dihapus. Kalau nasab tidak dihapus, ya. Tidak dihapus. Nah, kalau apa dihapus sebabnya adalah karena berat. Kalau diucapkan goliyun berat, ya, berat. Maka diucapkan golin. Ya. Sehingga muannasnya adalah apa? Goliyatun. Goliyatun. Karena di sini asalnya ada yaknya, ini juga ada yaknya. Goliyatun, gitu ya, goliyat. Disebut isim mangkus yang dikurangi. Seperti kata qadin, hadin, itu. Nah, ya Pak Agung, nah, untuk. Ya, ya Pak. Nah, jam ini mahal, ya. Golin dan goliyatun. Intinya ada belajar mufrodat, kosakata, golin dan goliyatun. Nah, Mas Imam. Ya. Al-Kutubul Arabiyatun, kitab-kitab berbahasa Arab goliyatun, mahal di negeri kami. Kutubu sebagai apa, Mas? Mubtada. Khobarnya mana? Santum. Khobarnya adalah goliyatun, ya. Oke. Arabiyatun adalah sifat. Khobarnya goliyatun. Apa muadzin? Ya. Kitab ini murah dan itu mahal. Oke. Pak Munir. Bimi miati Pak ya. Mi. Rialin. Oh, mana tadi? Setelah mi'ah sama alf, mufrad dan majrur, ya. Rialin. Ulangi ya. Mu'jamu, ya. Mu'jam artinya kamus. Hadal mu'jamu. Bimi'ati. Ya. Ya. Kamus ini harganya 100 rial. Iya, mahal. Nah, golin, mudzakkar namanya golin. Mas Edi, nah. Bayu, ikra Bayu. Ya. Kaki batu tas, Mas, tas. Tas ini. Nah, tas ini mahal. Oke, kita ulangi, baca lagi. Mas Edi, ikra. Nomor 1. Kutub,
Fi baladina. Fi baladina. Nah, artinya Kita berbahasa Arab mahal di negeri kami. nggih, Pak Gito. Hadal kitabu rafisu wa dzaka ghori. Nah, Kitab ini murah dan kitab itu mahal. nggih, lanjutnya Mas Sumar. Nggih, yo. Hadal jamu di mi'ati Rialin. dua golin. Ya, apa artinya? Kamus ini 100 rial. Dia mahal. Nah, bimi'ati rialin. Setelah ini pelajaran tentang mi'ah ya. Nah, Pak Yasir. Tu Goliatun. Nah. Tas ini mahal. Paham ya? Golin Goliatun ya. Golin asalnya adalah goliun. Disebut isim mangkus karena ada huruf yang dikurangi. Mangkus artinya dikurangi. Nah, latihan yang ke-12, Iqra'il misala ini. Bacalah dua contoh ini. Sumakro al-jumalal atiyata. Kemudian bacalah kalimat-kalimat berikutnya. Kalimat berikut. Ba'da dzalika, setelah itu. Ba'da dzalika, setelah itu. Uktubha, tulislah. Yani tulislah kalimat yang disuruh baca. Ma'a kita batil a'dadi. Dengan penulisan lambang bilangan ya. Al-waridati fiha, yang ada padanya, bil hurufi, dengan huruf. Yani angka disuruh nulis huruf ya. Krok Mas Andika. Ya, artinya mi'atum ra'atin. Ya. Mi'atu rajulin, 100 laki-laki. Mi'atum ra'atin, 100 perempuan. Nah, menjadi mi'ah bisa untuk mudzakkar muannas, tidak ada bedanya. Dan dia tidak ditanwin. Kemudian setelahnya mufrad dan majrur. Ini setelah mi'ah dan alf, mufrad dan majrur. Nah, setelah mi'ah, mufrad majrur, begitu juga setelah alf. Mas Anam, ikra. Pak Usni ikra nomor 1. Ya. Tilfas mana tilfas? Tilfas indana? Televisi. Nah, Mas Santu. Ulangi, Pak. Nah. Bi alfi ya. Jadi alfi di situ majrur karena bi. Ya, bi alfi. Bi alfi rialin. Setelah 100, 200 dan seterusnya, atau 1000, 2000 dan seterusnya adalah mufrad majrur ya. Mesti itu ya, insya Allah. Jadi setelah 100, setelah 1000, 200, 300, 3000, 4000 dan seterusnya mufrad majrur. Rialin mufrad ya, tidak boleh kita katakan bi alfi rialatin ya, salah. Bi alfi rialin. Nah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Syahrin mufrad dan majrur ya, majrur. Nggih, lanjutnya Mas Hamdan. Santum. Nah, indi alfu dolarin. Alfu tidak ditanwin ya. Haris. Di hadzal kitabi mi'ati safhatin. Mi'ati atau mi'atu? Mi'atu. Mi'atu. Nah, ulangi. Di hadzal kitabi mi'atu safhatin. Ya. Di dalam kitab ini
Ada? Ada 100 halaman. Nah, ada 100 halaman. Mas juga. Nah, Mas Handi. Nah. Fi hadhil kulliyati mi'atu, Mas. Fi hadhil apa? Setelah 100 apa? Jamak mufrad dan majrur. Nah, majrur. Talibin. Ya. Min Pakistana. Wa mi'atu. Talibin. Ya. Artinya apa, Mas? Di fakultas ini ada satu siswa dari Pakistan dan satu siswa dari Indonesia. Ya, ingat-ingat ya. Jadi setelah 100 dan setelah 1000 mufrad dan majrur. Berlaku hukum mudhof ilaih ya. Jadi alfu mi'atu tidak ditanwin ya. Misalnya mi'atu talibin. Talibin majrur mufrad, mi'atu talibin. Alfi riyalin. Mufrad dan majrur. Ada pertanyaan? Imra'atun ada. Rajulun. Oh ya, imru'un ada, Pak. Imru'un. Hah? Imra'un. Nyam imra'un. Jamaknya ya rijalun. Wallahu a'lam jamaknya rijalun. Enggak tahu jamak dari apa? Spazunnya saya enggak tahu. Kayaknya enggak ada juga ya. Kalau mar'atu juga enggak ada. Nggih. Sampai di sini ya. Ada pertanyaan lain? Nggih. Monggo. Hadal mu'jamu, na'am nggih. Bimi'ati. Itu kalau dibaca bimi'ati itu gimana tuh? Yang mana? Yang min itu? Yang min. Min? Bimi'ati. Enggak ada min. Mi'ah. Mi'ah ya. Yang kasroh maksudnya apa? Memnya atau taknya? Minnya. Memnya, ya. Ya memang kata seperti itu ya. Mi'ati. Jadi memang kata 100 bahasa Arabnya mi'ati ya. Mi'atu, yakni memnya tetap dikasroh terus ya. Jadi itu sudah paten seperti itu ya. Tapi yang menjadi ketentuan i'rab itu adalah yang akhir ya, yang akhir. Mi'ati dikasroh karena ada bi. Adapun mi ini dikasroh ya karena memang seperti itu ya. Katanya ya, mi'ati. Nggih. Ya, kutub, Pak. Kutubu kan jamak tidak berakal. Jamak tidak berakal, khobarnya mu'annas mufrad. Pokoknya jamak tidak berakal, pasangannya itu mu'annas mufrad. Baik khobarnya, sifatnya, atau isim isyarahnya seperti mu'annas mufrad. Sampai di sini dulu ya, sudah 8:30. Di kemalaman yang jauh-jauh. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan barakah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.